Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin sharing bagaimana cara menemukan ide jualan atau ide produk yang akan kita jual nantinya. Karena ini pernah saya rasakan dulu, mungkin juga pernah dirasakan teman-teman semuanya. Sekarang saya ingin jualan, saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, tapi saya bingung mau jualan apa. Dan saya bingung cara nyarinya gimana. Simak terus video ini, jangan di skip. Let's go. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing cara simpel menemukan ide produk. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang. Langsung saja untuk tips yang pertama adalah ikuti perkembangan tren ya. Teman-teman bisa cari tahu apa yang sedang tren di Google Trend ya. Misalkan kita ketikkan jual di Google Trend, ternyata muncul jual masker sensi, jual hand sanitizer ya. Ini naik tajam ya selama musim pandemi ini. Kata kunci yang paling sering diketikkan di Google adalah jual masker sensi dan hand sanitizer. Dan daerah-daerah yang sering mengetikkan kata kunci tersebut adalah di Jogja, Banten, DKI, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah pencarian 12 bulan terakhir. Lalu tips yang keduanya adalah tanyakan pada diri sendiri hobinya teman-teman itu apa. Misalkan teman-teman suka fashion ya, tanyakan fashion yang bagaimana gitu. Atau teman-teman mungkin suka otomotif ya, suka custom motor gitu, tanyakan ya, tulis ya, apa yang teman-teman sukai, tulis dulu sebanyak-banyaknya. Lalu atau mungkin teman-teman suka olahraga gitu, suka futsal atau suka badminton gitu, teman-teman tulis, tanyakan dulu hobinya teman-teman pada diri sendiri, kemudian list ya. Karena ketika teman-teman berangkat dari hobi, insya Allah ya akan lebih menikmati prosesnya, teman-teman akan lebih enjoy ya. Ketika nanti teman-teman suatu saat gagal, teman-teman pasti akan berusaha bangkit lagi, karena ya udah, ini teman-teman berangkat dari passion atau hobinya teman-teman gitu ya. Karena ini teman-teman berangkat dari apa yang teman-teman sukai gitu ya. Lalu yang ketiganya, teman-teman bisa cari tahu apa yang ada di sekitarnya teman-teman. Misalkan kalian tinggal di daerah Pemalang gitu, atau di daerah Pekalongan, pasti di situ banyak konveksi ya, konveksi batik ya, ataupun pabrik batik atau yang lainnya. Nah ini teman-teman bisa cari tahu ya, atau bisa menjadi resellernya, bisa apa enggak gitu ya. Lalu mungkin atau teman-teman mungkin tinggal di daerah dekat pembuat kerajinan tangan, misalkan pembuat kerajinan lampion, atau di sini ada gambar apa ini yang dari bambu gitu, intinya kerajinan tangan gitu ya. Cari tahu lah apa yang ada di sekitar teman-teman, potensi apa yang teman-teman bisa gali. Atau mungkin teman-teman dekat di daerah pergudangan atau pasar murah gitu, kayak misalkan dekat dengan pengimpor barang dari Cina, ataupun dekat dengan Glodok, atau dekat dengan Tanah Abang. Nah ini teman-teman bisa manfaatkan kondisi-kondisi di sekitar teman-teman. Atau mungkin juga teman-teman dekat dengan daerah sumber daya, misalkan dekat dengan orang-orang yang budidaya madu atau budidaya jamur tiram. Nah ini teman-teman bisa jadi reseller dulu, menjualkan produknya yang tadi budidaya jamur tiram, budidaya madu. Dan tips yang keempat, teman-teman cari tahu masalah ya, masalah yang sering teman-teman temui. Misalkan sering temui dari pacarnya teman-teman atau istrinya teman-teman gitu ya. Misalkan kayak masalah pada wanita, misalkan nih, mukaku sekarang hitam banget, yang biar putih atau glowing gimana ya? Kalau ke beauty clinic mahal. Nah ini jadi peluang, ternyata ke beauty clinic mahal. Bisa nggak teman-teman mencari produk yang murah tapi bisa menyelesaikan masalah tersebut, supaya wajahnya glowing, nggak jerawatan lagi, misalkan kayak gitu. Atau teman-teman punya teman ya, misalkan punya teman lelaki
ngeluh gitu ya, waduh semenjak saya kerja di pabrik atau semenjak saya kerja pakai helm terus, sekarang saya jadi botak gitu ya, rambut saya rontok, saya malu nih, udah nggak pede lagi. Nah ini ya, yang keluh kesah seperti ini teman-teman list nih, cari tahu. Nah, kalau bisa teman-teman cari produknya yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini, atau lebih bagus lagi teman-teman bisa membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini, karena biasanya produk-produk yang menyelesaikan masalah bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ya, bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jadi ada 4 hal tadi ya, teman-teman bisa mencari dari Google Trend, kemudian potensi apa yang ada di daerah teman-teman, kemudian hobinya teman-teman apa, lalu masalah orang-orang apa sih gitu ya teman-teman, list sebanyak-banyaknya. Nah, listing dulu sebanyak-banyaknya ya, jangan langsung dilakukan pembobotan, tapi list dulu ya berdasarkan 4 kategori tadi. Walaupun sebenarnya ada sumber pencarian ide yang lain, misalkan kayak event-event gitu ya, event lebaran pasti di situ akan ada penjualan baju muslim ataupun yang lainnya gitu ya, atau tahun baru gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan event atau waktu atau momentum. Nah, setelah teman-teman list yang tadi banyak itu, teman-teman bikin data estimasi profit dulu. Kenapa bikin data estimasi profit dulu? Ya karena pasti teman-teman pengen dong punya usaha sampingan dan punya target dong, saya pengen punya usaha sampingan yang kira-kira sebulan 2 juta atau sebulan 10 juta gitu kan ya, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari atau yang lainnya. Nah, contohnya seperti di bawah ini, di video ini. Tadi misalkan ini sebagai contoh saja ya, hanya perumpamaan ya, hanya perumpamaan supaya nanti teman-teman lebih gampang lagi. Misalkan teman-teman sudah bekerja dan sudah punya penghasilan, nah kalian pengen punya penghasilan tambahan 2 juta misalkan nih, sebagai contoh saja, kalian pengen punya penghasilan tambahan 2 juta. Nah, dengan kalian menjual masker punya keuntungan 2000 pieces ya, 2000 per pieces. Ya, dengan kalian menjual hand sanitizer punya keuntungan 15.000 per botol misalkan ya. Atau kalian menjual kaos jersey ya, bisa mendapatkan keuntungan 25.000 per pieces ya. Berapa pieces yang harus kalian jual agar mendapatkan profit 2 juta? Nah, tinggal kalian bagi ya. 2 juta dibagi 2.000 misalkan, kalian harus menjual 1.000 pieces dalam 1 bulan. Misalkan lagi hand sanitizer 2 juta dibagi 15.000 keuntungan per pieces, kalian harus menjual 134 botol per bulan. Atau misalkan lagi kaos jersey ya, 2 juta dibagi 25.000 pieces ya, keuntungan kalian harus menjual 80 pieces per bulan. Nah, ini target penjualan teman-teman. Kalau di breakdown lagi, berapa sih penjualan yang harus diraih atau dicapai dalam waktu 1 hari gitu. Nah, teman-teman di sini juga kasih acuan jangan 30 hari kerja, tapi 25 hari kerja atau pertengahan lah ya. Jadi hari Minggu teman-teman bisa libur, atau tanggal merah ya, waktu ekspedisi juga libur, teman-teman juga libur gitu. Jadi teman-teman punya waktu untuk istirahat. Misalkan nih ya, 25 hari kerja dalam 1 bulan. Ya, kita bagi tadi dengan penjualan masker 1.000 pieces per bulan, teman-teman harus menjual 40 pieces per hari gitu ya. Lalu hand sanitizer, teman-teman dengan penjualan targetnya 134 pieces per bulan, teman-teman harus bisa menjual 6 botol per hari agar bisa mencapai keuntungan 2 juta per bulan. Atau kaos jersey tadi ya, teman-teman per bulan harus menjual 80 pieces kaos, berarti per harinya teman-teman harus bisa menjual 4 pieces per bulan. Jadi ini sebagai gambaran saja. Nah, ini dengan teman-teman harus menjual 40 pieces masker per bulan, berat enggak gitu, sulit enggak gitu. Atau dengan teman-teman menjual kaos jersey sebanyak 4 pieces per hari, teman-teman bisa enggak gitu, mungkin enggak, sulit enggak gitu. Ini yang akan nanti kita lakukan pembobotan di slide berikutnya. Jadi paham ya teman-teman ya, tentukan dulu targetnya, kemudian cari kira-kira estimasi per piecesnya berapa, kemudian bagi ya. Teman-teman mengalami kesulitan nggak dengan menjual sekian pieces agar mencapai target penghasilan yang teman-teman ingin capai? Nah, setelah itu dilakukan,
Kemudian teman-teman lakukan pembobotan dengan kriteria yang tadi ya, kriteria di bawah ini sifatnya tidak baku. Tadi misalkan nih sumber pencariannya adalah Google Trend jual masker, teman-teman harus menjual 1000 pieces ya dalam 1 bulan. Ternyata kalau ternyata menurut teman-teman susah, berarti di sini poinnya adalah 1. Kemudian jual hand sanitizer, teman-teman harus menjual sekian. Teman-teman merasa ini sedang nih, nggak susah nggak sulit, berarti poinnya 2. Kemudian kaos jersey tadi ya, teman-teman harus menjual 4 pieces per hari. Kayaknya teman-teman dirasa mudah nih karena teman-teman punya komunitas futsal, jadi lebih mudah lagi menjualnya, berarti poinnya 3 gitu ya. Nanti di knowledge atau pengetahuan teman-teman tentang masker, teman-teman paham nggak sih tentang masker, hand sanitizer? Ternyata basicnya teman-teman bukan di kesehatan tapi hanya di olahraga, berarti mungkin teman-teman belum menguasai, berarti poinnya 1 aja gitu ya, karena teman-teman tidak menguasai. Tapi berbeda dengan kaos jersey, teman-teman sudah hobi olahraga futsal, teman-teman paham nih klub-klub bola di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, teman-teman menguasai ya, mungkin teman-teman dikasih poin 3. Lalu kompetitor misalkan kayak jual masker, kompetitornya sedang, apalagi dengan kondisi pandemi ini malah naik gitu ya, nanti teman-teman bisa kasih poin 2. Hand sanitizer juga sama, trennya naik gitu ya, teman-teman bisa kasih poin 2. Nah di kaos jersey banyak penjual pakaian, termasuk kaos bola mungkin, tapi nggak terlalu banyak seperti pakaian-pakaian yang pada umumnya, karena ini kan lebih spesifik lagi yaitu kaos jersey. Berarti teman-teman misalkan kasih poin 2. Nah, kemudian teman-teman total ya, ternyata di sini adalah total yang paling besar poinnya adalah di kaos jersey, yaitu 8 ya. Dari masing-masing pembobotan, kesulitan teman-teman menjalankan, pengetahuan teman-teman tentang produknya, atau kompetitor atau penjual yang sama ya, banyak atau enggaknya, ternyata ditemukan pembobotan yang paling besar adalah kaos jersey ya. Kemudian teman-teman rank. Nah di sini sebenarnya teman-teman sudah tahu, ternyata saya harus menjual kaos jersey karena ranknya di antara yang lain adalah yang paling besar ya. Jadi teman-teman paham ya, teman-teman lakukan list dulu dari sumber-sumber pencarian tadi, kemudian lakukan pembobotan ya. Nanti teman-teman bisa tahu apa yang kira-kira nantinya saya akan jual. Misalkan di sini adalah kaos jersey dengan poin yang paling tinggi. Nah, dan perlu diketahui teman-teman ya, bahwa di sini hanya sebagai gambaran agar teman-teman bisa menemukan ide yang lebih mengerucut atau lebih fokus lagi. Jadi pikiran teman-teman nggak ambiar, nggak kemana-mana, tapi fokus ya. Tip di sini juga tidak baku dan mengikat. Ya, kalian harus riset lagi, ya, lebih teliti lagi sebelum menentukan produk yang nantinya teman-teman jual, sehingga nanti di pertengahan jalan nanti teman-teman nggak pindah-pindah lagi karena teman-teman sudah fokus ya. Di sini teman-teman harus riset lagi. Teman-teman juga bisa riset di Shopee, Lazada ataupun Tokopedia ya, produk mana yang paling laris itu. Teman-teman juga bisa riset di situ ya. Jadi terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa tekan like, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.